Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Mato, kelas 6E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membahas mengenai materi sekolah sebagai pusat pengembangan kebudayaan masyarakat dengan mata kuliah Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Langsung saja, sekolah sebagai pusat kebudayaan ialah sekolah yang merupakan pusat nilai-nilai yang disepakati sebagai terpuji, dikehendaki, berguna, serta dipertaruhkan bagi kehidupan warga, masyarakat, bangsa, dan negara, dan karenanya dianggap perlu dibiasakan kepada anak didik untuk sedini mungkin menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan belajar mengamalkan melalui proses belajar mengajar di sekolah. Sebagai pusat kebudayaan, sekolah adalah tempat atau sumber bagi pengembangan kebudayaan. Ciri sekolah sebagai pusat kebudayaan ialah yang pertama, terdapatnya guru mengajar dan murid belajar dengan baik. Yang kedua, terjadinya proses belajar mengajar yang baik. Yang ketiga, terciptanya masyarakat belajar. Yang keempat, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Yang kelima, terpilihnya menjadi teladan di masyarakat sekitar. Berdasarkan apa yang saya tahu, bahwa dapat saya simpulkan pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan pada hakikatnya mengembangkan logika siswa, yaitu berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengembangkan etika siswa, yaitu berhubungan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila, bersikap dengan tingkah laku yang baik dan berdisiplin. Yang pertama, pengertian sekolah dan budaya. Kata sekolah berasal dari bahasa Latin yaitu skole, sekolah, dan skolae, atau sekolah yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran, sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekolah merupakan salah satu tempat bagi para peserta didik untuk menuntut ilmu. Dan melihat kenyataannya, hingga sekarang sekolah masih dipercaya oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai salah satu tempat untuk belajar, berlatih kecakapan, menyerap pendidikan, atau tempat proses mendewasakan anak. Sebuah sekolah itu tentunya dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah dan juga staf-staf sekolah yang lain. Fungsi sekolah yang pertama yaitu sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapat suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu sekolah sebagai alat transmisi kebudayaan. Yang ketiga, sekolah mengajarkan peranan sosial. Yang keempat, sekolah sebagai penyedia tenaga pembangunan. Yang kelima, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Yang keenam, sekolah sebagai alat integrasi sosial. Nah, sedangkan kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budhi yang artinya akal. Jadi kebudayaan ialah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan adalah kultur. Berarti keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Kebudayaan dipelajari dari golongan atau masyarakat dalam kehidupan bersama dan tidak dilahirkan sebagai sifat biologis atau karena naluri. Perkataan kultur di Indonesia lazimnya diterjemahkan dengan kebudayaan yang seperti diuraikan di atas tadi, bertitik berat kepada hasil hidup bersama di masyarakat. Jenis-jenis kebudayaan yang pertama yaitu kebudayaan material atau kebendaan.
Yang kedua, kebudayaan non-material atau rohaniyah. Yang ketiga, hasil cipta manusia seperti filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, hasil rasa manusia berwujud nilai-nilai dan macam-macam norma kemasyarakatan. Sekolah sebagai pusat kebudayaan. Sekolah sebagai pusat kebudayaan adalah sekolah yang merupakan pusat nilai-nilai yang disepakati sebagai terpuji, dikehendaki, berguna, serta dipertaruhkan bagi kehidupan warga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan kata lain, perlu ada program pendidikan untuk pengenalan dan pengembangan kebudayaan. Pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidik dalam rangka membangun peserta didik Indonesia yang cinta terhadap bermacam-macam budaya. Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan untuk mewujudkan itu bukan hal yang mudah. Perlu kerjasama antara guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sekitar. Secara terperinci, tujuan pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan ialah: yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan; yang kedua, menciptakan masyarakat belajar; yang ketiga, membentuk manusia Indonesia seutuhnya; yang keempat, menjadi sekolah sebagai teladan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kata budaya berawal dari budi dan daya atau dayanya budi sebagai cipta rasa dan karsa yang menghasilkan karya, antara lain adalah pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, pendidikan telah ada sepanjang peradaban manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Tiada kehidupan masyarakat tanpa adanya kegiatan pendidikan. Baik, yang terakhir yaitu studi kasus. Masuknya budaya asing pada remaja usia sekolah di era globalisasi. Sekolah memang tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan, karena sekolah merupakan pusat dari pembelajaran yang mengedepankan nilai-nilai leluhur yang telah tertanam atau internalisasi sejak dari dulu. Kemudian nilai-nilai asli dari nenek moyang Indonesia tersebut lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan dan perilaku serta budaya yang melekat dari kepribadian siswa-siswi di sekolah tertentu. Misalnya, budaya sopan santun terhadap orang tua yang selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Budaya disiplin terhadap segala sesuatu tidak terpengaruh dengan kebudayaan yang asing dan bertentangan dari kebudayaan yang ada di Indonesia atau westernisasi dan sebagainya. Masuk budaya barat ke Indonesia disebabkan salah satunya karena adanya krisis globalisasi yang meracuni Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Adapun sekolah harus memiliki ciri-ciri khusus, antara lain: yang pertama yaitu dapat meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua dapat menciptakan masyarakat belajar, yang ketiga dapat menjadikan teladan bagi masyarakat sekitarnya, yang keempat dapat menjadi pengembangan masyarakat sekitarnya, dan yang kelima dapat membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Tentu saja pengaruh tersebut akan menghasilkan dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan masyarakat. Begitu cepatnya budaya asing tersebut menyebabkan terjadinya goncangan budaya atau culture shock, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh kebudayaan yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Adanya penyerapan unsur budaya luar yang dilakukan secara cepat dan tidak melalui suatu proses
internalisasi yang mendalam dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antara wujud yang ditampilkan dan nilai-nilai yang menjadi landasannya, atau yang biasa disebut ketimpangan budaya. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari saya mengenai materi sekolah sebagai pusat pengembangan kebudayaan masyarakat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.